Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatayatun Islamia M. Saya mahasiswa PGMI semester 4 IAIN Takengon Aceh Tengah Aceh. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Psikologi Pendidikan. Di sini judul materi yang saya akan jelaskan adalah resiliensi dalam pendidikan karakter. Resiliensi dalam pendidikan karakter. Pendidikan karakter dijadikan sebagai gerakan nasional pada puncak acara Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2010. Latar belakang munculnya pendidikan karakter ini karena semakin terkikisnya karakter bangsa Indonesia dan sekaligus sebagai upaya pembangunan manusia Indonesia yang berakhlak budi pekerti yang mulia. Nilai-nilai yang perlu ditanamkan kepada anak adalah nilai universal, di mana seluruh agama, tradisi, dan budaya pasti menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut. Nilai-nilai universal ini harus dapat menjadi perekat bagi seluruh anggota masyarakat, walaupun berbeda latar belakang budaya, suku, dan agama. Transfer nilai-nilai luhur dalam diri anak melalui keluarga, sekolah, dan masyarakat. Adapun keluaran yang diharapkan adalah terwujudnya perilaku berkarakter. Dengan kata lain, pendidikan karakter dapat dilakukan melalui pendidikan formal dan informal maupun melalui aktualisasi diri dalam rangka meningkatkan kualitas diri. Pendidikan karakter. Istilah karakter secara harfiah berasal dari bahasa Latin, yaitu karakter, yang berarti watak, tabiat, sifat-sifat, kejiwaan, budi pekerti, kepribadian, dan atau akhlak. Secara istilah, karakter diartikan sebagai sifat manusia pada umumnya, di mana manusia mempunyai banyak sifat yang tergantung dari kehidupannya sendiri. Karakter adalah sifat kejiwaan, akhlak, budi pekerti yang menjadi ciri khas seseorang atau sekelompok lain. Pembentukan karakter merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional. Pasal 1 Undang-Undang Sidiknas 2003 menyatakan bahwa di antara tujuan pendidikan nasional adalah menemukan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian, dan akhlak mulia. Ada 9 karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal, yaitu pertama, karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Ketiga, kejujuran, amanah, dan diplomatis. Keempat, hormat dan santun. Kelima, dermawan dan suka menolong, suka tolong menolong dan gotong royong atau kerjasama. Keenam, percaya diri dan bekerja keras. Ketujuh, kepemimpinan dan keadilan. Kedelapan, baik dan rendah hati. Dan yang kesembilan, karakter, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan akhlak, pendidikan moral, pendidikan watak, dan yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik buruk, memelihara apa yang baik, mewujudkan dan menebarkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati.
Pembentukan karakter memerlukan pengembangan keteladanan yang dikembangkan melalui pengajaran, pelatihan, pembiasaan terus-menerus dalam jangka panjang, dan yang secara konsisten dan penguatan. Resiliensi. Istilah resiliensi diformulasikan pertama kali oleh Bloch dalam Cochrane 1996 dengan nama ego resiliensi, yang diartikan sebagai kemampuan umum yang melibatkan kemampuan menyesuaikan diri yang tinggi dan luas saat dihadapkan pada tekanan dari dalam maupun luar. Secara spesifik, ego resilient merupakan satu sumber kepribadian yang berfungsi membentuk konteks lingkungan jangka pendek maupun jangka panjang, di mana sumber daya tersebut memungkinkan individu untuk memodifikasi tingkat karakter dan cara mengekspresikan mengendalikan ego yang bisa dilakukan individu. Konsep resiliensi senada dengan ajaran hijrah dalam Islam. Syahra 2011 menjelaskan secara bahasa, hijrah berarti at-tarku yang berarti berpindah atau meninggalkan, baik meninggalkan tempat maupun meninggalkan sesuatu yang tidak baik. Secara terminologi, hijrah mengandung dua makna, yaitu makna maknawiyah, tempat atau fisik, dan hijrah. Yang pertama itu hijrah makaniyah, yaitu tempat atau fisik, dan hijrah maknawiyah yang berarti hijrah mental atau disebut dengan hijrah qalbiyah, hijrah hati. Lebih lanjut, pengembangan resiliensi dalam Islam didukung oleh beberapa faktor. Yang pertama, ikhtiar, tawakal, ikhlas, syukur, istiqomah. Selain itu, pengembangan resiliensi juga dipengaruhi faktor eksternal, yang dalam Islam diajarkan kasih sayang, keharmonisan, dan kedamaian. Komponen resiliensi. Resiliensi mencakup 7 komponen, yaitu reguler emosi, pengendalian impuls, optimisme, analisis penyebab masalah, empati, efikasi diri, dan peningkatan aspek positif. Yang pertama ada regulasi emosi, adalah kemampuan untuk tetap tenang dalam kondisi yang penuh tekanan. Yang kedua, pengendalian impuls, merupakan kemampuan mengendalikan keinginan, dorongan, kesukaan, serta tekanan yang muncul dari dalam diri seseorang. Yang ketiga, optimisme. Individu yang resilient adalah individu yang optimis. Individu memiliki harapan di masa depan dan percaya dapat mengontrol arah hidupnya. Yang keempat, empati, menggambarkan bahwa individu mampu membaca tanda-tanda psikologi dan emosi dari orang lain. Yang kelima, analisis penyebab masalah, yaitu merujuknya pada kemampuan individu untuk secara akurat mengidentifikasi penyebab-penyebab terjadi permasalahan individu. Yang keenam, efikasi diri, merupakan keyakinan pada kemampuan diri sendiri untuk menghadapi dan memecahkan masalah dengan efektif. Yang ketujuh, meningkatkan aspek positif. Resiliensi merupakan kemampuan untuk
Kemampuan yang meliputi peningkatan aspek positif dalam hidup. Individu yang meningkatkan aspek positif dalam hidup mampu melakukan dua aspek ini dengan baik. Yang pertama, mampu membedakan resiko yang realistis dan tidak realistis. Yang kedua, memiliki makna dan tujuan hidup serta mampu melihat gambar besar dari kehidupan. Faktor-faktor resiliensi. Ada beberapa faktor yang dapat menunjukkan resiliensi individu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi resiliensi individu menurut Rothberg 1995 antara lain yang pertama, AIM, yang merupakan kekuatan yang berasal diri individu seperti tingkah laku, perasaan dan kepercayaan yang terdapat dalam diri seseorang. Yang kedua, I have, merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi resiliensi yang berasal dari luar. Yang ketiga, I can, merupakan salah satu faktor resiliensi yang berkaitan dengan kompetensi sosial dan interpersonal seseorang. Individu yang beresiliensi harus memiliki tiga faktor tersebut, yaitu I have, dan I can. Individu hanya memiliki salah satu faktor saja. Tidak termasuk orang-orang yang resiliensi. Beresiliensi dalam pendidikan karakter. Resiliensi merupakan keterampilan yang penting dalam kehidupan ketika perubahan dan tekanan kehidupan hidup berlangsung begitu intens dan cepat, maka individu perlu melakukan pengembangan dirinya sedemikian rupa mampu menjaga kesinambungan hidup yang optimal. Demikian pula, bila individu tidak cerdas dalam mengendalikan emosinya, maka yang muncul adalah sifat-sifat negatif yang dapat berimbas pula pada tiap hal. Dapat dikatakan, orang yang tidak resiliensi dapat menghambat proses pembentukan karakter yang lebih baik kualitasnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.